Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya ilmu yang kita pelajari berkah dan mampu membimbing kita untuk menghadapi masa depan. Rabbis zidni ilma warzuqni fahma rabbis sohri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Wuryanto Satyawadi, NIM 3223100023 dari kelas 21A untuk menyelesaikan mata kuliah Public Speaking. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang studio perancangan 5. Jadi di studio perancangan 5, tema yang saya ambil adalah Neotown. Sebelum kita masuk pada konsep yang saya buat, ada hal-hal yang harus kalian ketahui, yaitu apa sih neotone itu? Sebenarnya neotone itu kayak gimana? Dan dimaksud neotone itu konsep kayak apa ya? Kayak gimana ya? Nah, yang pertama, kalau kita akan menjelaskan dari slide pertama, kita lihat neotone, particularly those focused on creating sustainable and livable communities. Maksudnya apa? Neotone itu berfokus pada pembuatan komunitas yang berkelanjutan dan layak huni. Yang kayak gimana sih yang berkelanjutan itu? Yang layak huni itu juga kayak gimana? Neotone itu maksudnya kayak gimana? Nah, jadi di sini kita bagi ada 3. Yang pertama, walkability. Walkability maksudnya apa? Jadi neotone itu bisa diraih dengan berjalan kaki. Jadi satu kota itu, kalau kita nggak punya kendaraan, kita bisa jalan kemana-mana dari ujung sampai ujung. Nah, itu namanya walkability. Jadi di dalam kota itu kita nggak perlu menggunakan yang namanya transportasi pribadi. Jadi kemana-mana kita bisa mencapainya dengan berjalan kaki. Nah, untuk mengakomodasi walkability itu ada 2 cara. Yang pertama, massive public transportation dan pedestrian way. Kenapa butuh massive public transportation? Sekalipun kita berjalan kaki, jalan kota ada yang jaraknya itu cukup jauh untuk ditempuh dengan berjalan kaki. Lalu bagaimana untuk berjalan kaki sampai ke tempat yang jauh dalam suatu kota? Nah, itu pakai massive public transportation. Contohnya ada busway, ada kereta, ada monorail, dan lain-lainnya. Nah, untuk jalan-jalan yang ditempuh dalam jarak yang tidak begitu jauh itu dapat dicapai dengan berjalan kaki. Karena konteksnya berjalan kaki, jadi harus ada tempat yang bisa digunakan untuk berjalan kaki. Apa itu? Yang pertama pedestrian way, atau skywalk, atau skybridge, dan lain semacamnya. Lalu partikel selanjutnya dari Neotown yaitu sustainable and green infrastructure. Jadi Neotown itu dia punya infrastruktur yang berkelanjutan dan hijau. Jadi begitu dibangun, dia nggak cepat rusak. Dia bisa tahan untuk berkelanjutan selanjutnya. Nah, itu yang dimaksud dari sustainable and green infrastructure. Lalu selanjutnya ada future atau proving. Maksudnya dari masa depan itu apa? Maksudnya itu untuk pengembangan. Jadi Neotown itu meskipun dibangun sekarang, dia sudah dipikirkan untuk beberapa tahun ke depan. Seandainya akan ada ledakan populasi, kotanya akan dibentuk seperti apa, atau kotanya tujuannya akan digerakkan seperti apa. Nah, maka kota itu punya space untuk pengembangan, bukan space sekedar dari pengembangan bangunannya, tapi juga space dari pengembangan populasi dan kegiatan-kegiatan yang ada di kota itu. Next, selanjutnya, setelah kita tahu apa itu Neotown, di mana tempat yang bisa kita buat untuk dijadikan Neotown dengan konsep Neotown. Nah, untuk saat ini tempatnya itu saya belum menemukan tempatnya, tapi ada beberapa kandidat untuk digunakan sebagai lokasi yang bisa dikonsep dengan gaya Neotown. Tapi ada pilihannya. Yang pertama redevelopment. Yang dimaksud itu apa? Pembangunan ulang.
Contohnya, saya memilih suatu kawasan atau suatu kota yang nantinya kota itu akan dikonsep untuk menjadi neotown atau land clearing. Land clearing artinya pembukaan lahan baru. Misal kita memeriksa aturan-aturan pemerintah akan diadakannya kota-kota baru atau kota satelit. Nah, di situ kita bisa masuk untuk memberikan konsep neotown di situ. Tapi untuk lokasi lebih lanjutnya akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Next, selanjutnya setelah kita tahu neotown dan menentukan lokasinya, akan ada konsep. Konsep apa sih yang mau kita gunakan untuk neotown yang akan kita bangun? Pertama, konsep yang digunakan itu futuristic konsep. Konsep tentang dengan citra masa depan. Kenapa sih gitu? Kita punya negara berkembang dan kita berharap negara kita entah esok atau lusa akan menjadi negara yang maju. Untuk melambangkan sebuah negara yang maju, digunakan konsep masa depan yang mewakilkan bahwa negara itu adalah negara yang maju. Oleh karena itu, konsep neotown pertama yang kali ini digunakan adalah futuristic konsep. Lalu ada dua konsep yang berkaitan. Yang pertama ada still house, yaitu rumah panggung, dan yang kedua breathing wall, yaitu dinding yang bernafas. Kenapa konsep ini digunakan? Karena pada dasarnya bangunan tradisional di Indonesia itu mempunyai dari sekian banyak ciri khas rumah tradisional yang ada di Indonesia. Itu yang dapat saya ambil ada dua. Yang pertama, rumahnya itu panggung. Yang kedua, dindingnya itu bernafas. Kenapa begitu? Karena Indonesia berada di curah hujan yang tinggi. Yang kedua, Indonesia beriklim mempunyai dua musim. Yang saat musim panas itu dia terasa panas, dan di musim dingin curah hujannya itu tinggi. Oleh karena itu, rumah tradisional sebenarnya telah menjawab bangunannya telah menjawab iklim yang ada di Indonesia. Sedangkan bangunan sekarang itu kita menggunakan tembok, dinding yang tebal, yang dia itu melawan alam Indonesia. Kenapa begitu? Karena ilmu bangunan yang ada di Indonesia sekarang itu berasal bukan dari Indonesia, melainkan dari luar Indonesia yang ketika berkembang sampailah di Indonesia. Tapi kenapa bangunan asli Indonesia, bangunan tradisional Indonesia itu nggak ada yang digunakan sekarang? Jawabannya sederhana, karena nggak ada orang yang membuat kemajuan ilmu pengetahuan dalam hal-hal tersebut. Contohnya, kalau misalnya dinding bernafas itu dipelajari lebih lanjut, tentunya esok atau lusa kita akan menemukan dinding bernafas yang menjawab alam sekaligus mempunyai teknologi yang mumpuni. Contohnya, baru-baru ini dikembangkan breathing wall untuk gedung, yang artinya dia mulai mengembangkan ilmu pengetahuan yang dasarnya itu dari rumah tradisional Indonesia. Karena rumah tradisional Indonesia itu telah menjawab alam, maka dia gunakan konsep itu ke dalam gedung. Selanjutnya, yang kedua ada rumah panggung. Kenapa sih rumah panggung? Karena curah hujan yang tinggi di Indonesia, ketika bangunan itu diratakan dengan tanah dan tanah itu kehilangan daya resapnya, maka ini akan menjadi sebuah bencana yang berakibat tinggi di Indonesia. Contohnya tanah longsor dan kekurangan air bersih. Kekurangan air bersih ini telah terjadi di berbagai macam tempat di Indonesia. Dan untuk menjawab hal tersebut, makanya untuk konsep neotown saat ini kita menggunakan dua konsep dari tradisional Indonesia yang menjawab permasalahan alam di Indonesia. Next, untuk selanjutnya ada studi presiden. Studi presiden ya ini studi yang akan membantu kita dalam mengembangkan konsep. Yang pertama, dari yang paling sebelah kanan ada Telosa City. Telosa City itu sebuah desain neotown yang dibuat oleh Mark Lord pada September 2021 di Amerika Serikat. Nah, yang kita ambil dari Telosa ini adalah sebuah konsep desain tentang neotown. Jadi gimana sih neotown itu pada dasarnya seperti apa?
bagaimana bergeraknya, bagaimana konsepnya. Nah, itu yang kita ambil. Lalu yang kedua ada kota Jakarta. Kenapa kita ambil kota Jakarta sebagai studi presiden? Karena kalau kita lihat kota Jakarta yang sekarang itu mempunyai integrated public transportation, yaitu transportasi publik yang menyatu. Jadi kalau zaman sekarang kita ke Jakarta, Jakarta itu sebuah kota yang walkability-nya tinggi. Artinya apa? Kita berjalan dari ujung Jakarta ke Jakarta lain, ke wilayah Jakarta, kita berkeliling-keliling di sana, itu tidak perlu lagi menggunakan transportasi pribadi. Tapi semua tempat di Jakarta bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Selain dengan tercover dengan masif public transportation yang memadai, yang membuat kita bisa berjalan jauh meskipun di dalam kota. Di kota Jakarta juga memiliki jalur pedestrian yang rapih dan terawat. Selain itu juga kota Jakarta memiliki aturan yang tegas untuk daerah-daerah pejalan kaki, seperti pedestrian way yang mempunyai tempat yang aman, tidak bisa dilewati motor atau kendaraan yang lainnya. Juga memiliki elemen peneduh jalan yang membuat nyaman pejalan kaki. Jadi pedestrian way selain membuat nyaman pejalan kaki, secara tidak langsung juga kenyamanan pejalan kaki membuat orang lain itu merasa lebih nyaman ketika berjalan ketimbang membawa kendaraan pribadi. Oleh karena itu, kota Jakarta memiliki walkability yang sudah memadai. Selanjutnya ada Dusun Semilir, Semarang. Nah, yang kita ambil dari Dusun Semilir ini adalah sebuah konsep desain yang di sana itu menerapkan dinding bernafas sekaligus rumah panggung. Dusun Semilir ini bisa mencontohkan kita bahwa bangunan yang dibangun dengan konsep tradisional itu sama sekali nggak ketinggalan zaman. Nyatanya kita telah melihat di Dusun Semilir itu bangunan yang memiliki dinding bernafas sekaligus dengan konsep rumah panggung itu bisa berdiri tegak dengan megah layaknya bangunan-bangunan futuristik yang lainnya. Artinya di situ ada pengembangan ilmu tentang konsep-konsep bangunan tradisional di Indonesia. Oleh karena itu, studi presiden yang ketiga ini kita mengambil dari Dusun Semilir. Akhirnya telah sampai kita pada slide terakhir. Telah habis sudah materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk esok atau lusa dan bagaimana ke depannya nanti, dan semoga ilmu yang saya sampaikan bisa menjadi penerang bagi kita semua. Akhirul kalam, mohon maaf bila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.